Salamet sisbi, kalangas kalay, mienang atem may tarifani khairunisa, tanis kanama kwanis teman. Oke, mungkin kalian bingung kenapa saya berbahasa asing dan berpakaian seperti ini. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan agama Islam di negara Kazakhstan. Perhiasan yang saya pakai juga sebenarnya adalah usaha saya untuk mengikuti pakaian wanita Kazakh khususnya pada zaman dahulu. Saya mencari-cari referensi dari beberapa video, salah satunya video ini. Nah, video ini menceritakan tentang seorang wanita Kazakh yang bernama Aisyah Bibi. Lalu ada satu video lagi, judulnya 100 Years Beauty of Kazakhstan. Sebenarnya nggak terlalu mirip sih ya, tapi ya namanya juga usaha. Ya, balik lagi ke pembahasan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana Kazakhstan itu, bagaimana Islam bisa masuk, tokoh Islam di sana siapa, jejak peradaban Islam di sana, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Makanya nonton sampai habis. Oh iya, satu lagi. Jadi, video yang saya buat ini berdasarkan kajian literatur. Saya belum ada kesempatan buat ke Kazakhstan langsung. Jadi bisa saja apa yang saya sampaikan sekarang sudah berubah di sana. Tapi selama saya mengumpulkan data, saya selalu berusaha untuk mengambil data yang terbaru. Oke, itu saja. Selamat menyaksikan. Kazakhstan, negara dengan luas 2.717.000 km persegi, menempati negara terbesar ke-9 di dunia. Tapi siapa sangka kalau negara seluas itu hanya ditempati oleh 18 juta jiwa? Kalau itu di rata-rata, satu orang itu bisa dapat kira-kira 151 meter persegi. Dan kalau dikira-kira lagi, 1 kilometer persegi hanya ditempati oleh 6-7 orang saja. Nah, jadi dulunya Kazakhstan ini merupakan daerah jajahan Uni Soviet dan akhirnya merdeka pada 16 Desember 1991. Hal ini menjadikan Kazakhstan sebagai negara terbesar pecahan Uni Soviet kedua setelah Rusia. Oh iya, Kazakhstan juga mempunyai julukan Virgin Land atau Tanah Perawan karena masih banyak wilayah-wilayah Kazakhstan yang belum terjamah oleh manusia. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak pemandangan indah di Kazakhstan. Nah, penduduk Kazakhstan kan ada 18 juta jiwa nih. Kalau lebih rinci lagi, ada 18.272.430 jiwa. Ini tuh di pertengahan tahun 2018. Ternyata mereka terdiri dari ratusan etnik atau suku. Berdasarkan website CIA atau Central Intelligence Agency, komposisi penduduk Kazakhstan terdiri dari 68% suku Kazakh, 19,3% Rusia, 3,2% Uzbekistan, 1,5% Ukraina, 1,5% Uighur, 1,1% Tatar, 1% Jerman, dan 4,4% suku lainnya. Kazakh merupakan negara dwibahasa, jadi mereka tuh punya dua bahasa resmi, yaitu bahasa Kazakh yang digunakan oleh suku Kazakh asli dan bahasa Rusia yang digunakan dalam bisnis, pemerintahan, dan komunikasi antar etnis. Kazakhstan juga merupakan negara sekuler, jadi waktu ditanya ada 95,8% Kazakhstani yang mengaku beragama, sisanya tidak mau menjawab. Nah, menurut laporan tahunan USCIRF atau United States Commission on International Religious Freedom tahun 2019 menyebutkan bahwa ada 4 agama besar yang dianut Kazakhstani, yaitu 70% Muslim bermazhab Sunni Hanafi, 26% Kristen yang terdiri dari 24,2% Ortodoks, 0,2% Protestan, 1,4% Katolik, dan 0,2% Saksi Yehuwa. 3% beragama lain, diantaranya Yahudi, Buddha, Bahai, Hare Krishna, dan lain-lain. Dan 1% sisanya merupakan Muslim yang bukan bermazhab Hanafi, yaitu Syiah dan Sufi. Sebelum Islam masuk, penduduk asli Kazakhstan udah punya kepercayaan sendiri, seperti Buddha, Zoroaster, Kristen, Samanisme, atau Nasrani. Masuknya Islam ke Kazakhstan ada 2 tahap. Tahap pertama ada pada abad ke-9 sampai ke-10 dan tahap kedua ada pada abad ke-13 sampai ke-19. Pada tahap pertama terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Islam menempatkan jejaknya di Asia Tengah saat kekhalifahan Umar bin Khattab di abad ke-7. Bangsa Arab telah menguasai daerah Transoksiana, yaitu daerah yang diapit Sungai Sirdarya dan Amudarya. Namun, Islam baru masuk ke Kazakhstan di abad ke-9. Itu pun tidak berjalan mulus karena Kazakhstan punya kebiasaan berpindah-pindah atau nomaden. Jadi penyebar Islam saat itu sulit untuk membangun fasilitas seperti masjid dan madrasah.
Ini juga menjadi hambatan untuk menancapkan peradaban Islam di tempat tersebut. Tak hanya itu, invasi dari bangsa Mongol juga membuat bangsa Arab mundur dari Asia Tengah. Pada tahap kedua, penyebaran Islam sempat terhenti sampai abad ke-12, hingga Raja Mongol saat itu, Baraka Khan bin Joji, masuk Islam dan menyebarkan Islam di daerah Golden Horde dan Transoxiana. Islam mulai menyebar dengan luas. Namun, hambatan datang lagi ketika Kekaisaran Rusia mengambil alih Asia Tengah. Catherine II, pemimpin Rusia saat itu, menggunakan Islam untuk mengendalikan daerah yang menolak Kristen. Tapi hal ini malah menjadi bumerang baginya, karena langkah tersebut malah menimbulkan paham anti-Rusia dan komunitas Islam lebih kuat. Setelah kejadian Revolusi Oktober, Asia Tengah direbut kembali oleh kaum Bolshevik. Saat itu pemimpinnya adalah Vladimir Lenin. Di masa ini, Islam benar-benar ditekan. Karena doktrin komunis dan anti-agama yang disebarkan Uni Soviet, kegiatan peribadahan dilarang. Sholat di masjid aja dibilang fanatik loh. Pendidikan dan penerbitan buku Islam pun gak boleh. Gak cuma Islam, gereja Ortodoks Rusia pun dilarang untuk dipakai. Gak sampai situ aja, pas Lenin diganti sama Yosef Stalin, malah lebih ditekan lagi. Tokoh-tokoh agama bisa sampai diasingkan, dipenjara, atau bahkan dibunuh karena menolak ideologi sosialisme. Bangunan keagamaan kayak masjid dan gereja aja sampai dihancurin. Tapi semua berubah ketika menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Stalin agak lebih fleksibel, sampai-sampai membolehkan pembentukan Spiritual Administration of the Muslim in Central Asia and Kazakhstan, atau dalam bahasa Rusia disingkat menjadi SADUM. Ternyata, Stalin berharap Muslim memberikan dukungan kepadanya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Emang dasar ada maunya doang. Pas zaman Khrushchev, kegiatan keberagaman malah lebih ditekan lagi. Lalu setelah itu Brezhnev naik. Beda nih kalau Brezhnev. Ia berusaha menggabungkan pemikiran Stalin dan Khrushchev dan akhirnya menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi muslim dan komunis yang baik. Jadi agak dilonggarin. Lalu di masa pemerintahan Mikhail Gorbachev malah lebih dilonggarin lagi. Waktu itu ia membolehkan pembentukan Dewan Muftiyat Islam dan bahkan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Kazakh. Setelah Uni Soviet runtuh dan Kazakhstan merdeka, Islam kembali menyebar dengan lebih luas lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Uni Soviet telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menekan keberagamaan di Kazakhstan. Tapi Islam malah berkembang dari identitas proto-nasional hingga akhirnya menjadi identitas nasional. Di Kazakhstan, banyak bangunan peninggalan peradaban Islam, khususnya mausoleum. Mausoleum sendiri ialah bangunan makam yang luas dan megah. Beberapa mausoleum di Kazakhstan ialah Mausoleum Karakan, Aisyah Bibi, Babaji Katun, Alasakan, Oksiata, Asanata, dan masih banyak lagi. Tapi mausoleum yang paling menonjol ialah Mausoleum Hoja Ahmad Yasawi. Bangunan ini pun menjadi monumen nasional dan masuk ke dalam warisan dunia versi UNESCO di tahun 2003. Mausoleum Hoja Ahmad Yasawi ialah mausoleum yang dibangun untuk menghormati penyair, khatib, sekaligus tokoh sufi, yaitu Hoja Ahmad Yasawi. Bangunan ini tidak hanya menjadi monumen sejarah dan budaya, tapi juga melambangkan monumen keagamaan yang telah menjadi tempat ibadah umat Islam secara umum sejak awal zaman modern. Bahkan, bangunan ini juga disebut sebagai Ka'bah keduanya Kazakhstan, karena banyak sekali yang mengunjunginya. Bangunan ini terletak di kota Turkestan, dan dibangun dari tahun 1389 Masehi hingga 1405 Masehi. Memiliki total lebar 46,5 meter dan tinggi 65 meter, kubah berdiameter 18 meter, serta memiliki 35 kamar. Kamar-kamar tersebut memiliki banyak fungsi. Beberapa di antaranya ialah menjadi aula utama, aula seremonial besar dan kecil, perpustakaan, ruang makan, ruang sumur, dan masih banyak lagi. Saya memilih tokoh Hoja Ahmad Yasawi karena beliau adalah salah satu sufi yang mengenalkan Islam ke Kazakhstan melalui karya-karyanya. Ahmad Yasawi lahir di kota Sayram, dekat kota Shymkent di Kazakhstan sekarang. Ayahnya, Syekh Ibrahim, adalah guru sufi yang terkenal di kota tersebut. Sayangnya ia kehilangan orang tuanya di usia yang sangat muda. Setelah ia merasa sudah menyelesaikan pelatihan agama dan sufinya, ia pindah ke kota Yasi, sekarang disebut kota Turkestan. Di sana, ia mendirikan pondok dan mendidik orang-orang di kota tersebut dan sekitarnya. Hoja Ahmad Yasawi menuliskan pemikirannya lewat puisi-puisi yang biasa dikenal sebagai hikmat atau kebijaksanaan, dan kemudian disusun dalam sebuah buku yang berjudul Divani Hikmat.
Topik yang sering ia bahas dalam puisinya ialah cinta kepada Allah dan Nabi, melindungi anak yatim dan orang miskin, dan masih banyak hal lainnya. Puisi-puisi tersebut dibawa oleh murid-muridnya yang merupakan nomaden Turki. Dengan cara inilah Sufisme, khususnya ajaran Yasawi, cepat menyebar di Asia Tengah. Di Kazakhstan sendiri, ajaran Yasawi tersebar karena penyair dan pujangga Kazakh yang terinspirasi darinya. Mereka mengenalkan agama Islam dan Nabi Muhammad melalui literatur dan nyanyian. Salah satu penyair terkenal yang terinspirasi dari Hoja Ahmad Yasawi ialah Yusuf K, yang meninggalkan banyak karya seperti The Life of Prophet, Parting of the Prophet, Death of the Prophet, dan masih banyak lagi. Ketika Hoja Ahmad Yasawi berumur 63 tahun, ia membangun sel kecil di bawah pondoknya di Yasi atau Turkestan. Di sanalah ia mengasingkan diri, beribadah, dan melakukan perenungan diri selama sisa hidupnya. Menurut beberapa sumber, Hoja Ahmad Yasawi meninggal pada 562 Hijriah atau 1166 Masehi. Perguruan tinggi pun didirikan dengan nama Hoja Ahmad Yasawi dengan tujuan menggabungkan ajaran spiritualitas dengan pendidikan kontemporer. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, di masa rezim Stalin terbentuk sebuah organisasi bernama Spiritual Administration of the Muslim of Central Asia and Kazakhstan, atau disingkat menjadi SADUM. Nah, setelah Uni Soviet bubar, SADUM juga terpecah menjadi organisasi yang berdiri sendiri di bawah negaranya masing-masing. Di Kazakhstan sendiri, namanya berubah menjadi Spiritual Administration of Muslim of Kazakhstan, atau disingkat menjadi SAMK, atau nama lainnya ialah Dewan Mufti. Dewan Mufti diketuai oleh mufti tertinggi yang berpusat di Nur Sultan, ibu kota Kazakhstan. Dilansir dari inform.kz, mufti tertinggi yang baru saja terpilih ialah Naurizbay Kazi Tagaluni pada 7 Februari 2020. Dewan Mufti merupakan lembaga yang bertugas untuk pemilihan imam, pengelolaan zakat, pengaturan kegiatan haji ke Mekah, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan aktivitas masjid-masjid yang terdaftar di Kementerian Perhakiman, madrasah, serta organisasi masyarakat Islam. Dewan Mufti juga bertugas untuk mengawasi pendidikan agama di negara tersebut. Di Kazakhstan, jejak-jejak kepercayaan sebelum Islam masih bisa ditemukan, seperti halnya Shamanisme dan Zoroaster. Mereka tetap percaya adat dan tradisi mereka sebelum Islam, dan menggabungkannya dengan ajaran Islam. Bahkan pemujaan roh-roh orang yang sudah meninggal pun masih ada. Hal ini dikarenakan Nazarbayev, presiden pertama dan terlama Kazakhstan, membangun kesan Islam versi Kazakh ialah Sunni moderat. Sekolah Hanafi yang dibangun di Kazakhstan pun bersifat liberal. Hal ini yang menyebabkan walau semakin banyak orang yang memeluk agama Islam, kesadaran untuk beragama secara benar masih belum ditekankan. Namun, semakin lama pendidikan agama terlihat ada peningkatan, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah anak muda yang menghadiri masjid-masjid. Hal ini menandakan bahwa kebangkitan Islam tidak terbatas pada orang-orang tua saja. Keberadaan Islam di lingkungan keluarga pun semakin kuat. Ibadah-ibadah seperti sholat Jumat, kurban, oraza atau lebaran, sunat, dan upacara pernikahan pun juga dilakukan. Jika ditarik benang merahnya, ada 3 permasalahan di kehidupan Muslim Kazakhstani sekarang. Yang pertama, kurangnya kesadaran beragama secara benar, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Yang kedua, Islam radikal. Jadi di awal tahun 2000-an, kelompok Hizbut Tahrir, kelompok yang ingin mendirikan kekhalifahan di dunia dengan syariat Islam, telah dilaporkan ada di Kazakhstan. Kelompok radikal lain yang muncul di Kazakhstan ialah Jamaat Tabligh, kelompok Salafi moderat yang mengatasnamakan jihad. Di tahun 2016 bahkan ada 2 serangan di kota besar, yaitu kota Aktobe dan Almaty. Yang ketiga, konsentrasi camp. Kalian ingat gak perihal camp pendidikan ulang di Xinjiang, Cina, yang katanya mengedukasi Muslim Uighur? Ternyata warga Kazakhstan juga ada yang ditahan di dalamnya. Sejak 2017, Kazakhstani telah melaporkan banyaknya anggota keluarga mereka yang tinggal di Xinjiang, Cina, menghilang dan tak bisa dikabari. Ternyata keluarga mereka dimasukkan ke dalam kamp pendidikan ulang tersebut. Jane Abunin berhasil mengumpulkan data dari 220 Kazakhstani yang berhasil keluar dari tempat tersebut. Alasan mereka ditahan kebanyakan karena melakukan kontak dengan orang di luar Cina, pergi ke luar negeri, pergi ke masjid atau menjadi imam, atau bahkan dituduh sebagai mata-mata negara Kazakhstan. Di tempat itu, mereka dipaksa mempelajari bahasa Mandarin, menyanyikan lagu kebangsaan Cina, atau bahkan dihajar tanpa alasan yang jelas. Beberapa bahkan mengaku diminumkan atau disuntikkan obat yang bahkan mereka nggak ketahui sampai sekarang.
Saat ini, Cina mengaku telah membebaskan semua tahanan, namun masih ada ribuan Kazakstani yang belum kembali kepada keluarga mereka di Kazakhstan sampai sekarang. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai sekelumit dinamika Islam di Kazakhstan. Terima kasih untuk para penonton yang masih menonton hingga detik ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan data, dan apabila kalian mengetahui lebih lanjut atau lebih banyak tentang Islam di Kazakhstan, bisa buka forum diskusi di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saubolenas, goodbye.